Inilah kisah Apandi, pria kaya yang bekerja di perusahaannya sendiri, putra dari pemilik PT Mangolean Group yang memiliki 17 cabang perusahaan, yang menyamar jadi office boy. Kekasihku, karyawanku, episode 252. Kamu tahu nggak, di depan perusahaan ini ada mobil ayahku. Yang menjadi pertanyaanku, perusahaan ayahku tidak pernah bekerja sama dengan perusahaan ini, kata Viana. Yang semakin menjadi rasa kebingungannya, Siska pun ikut bingung ketika mendengar bahwa mobil ayah Viana berada di perusahaan di mana dirinya bekerja. Serius mbak? Tanya Siska. Iya serius, ada di depan perusahaan ini, dan mobil itu diletakkan di parkiran karyawan, kata Viana, yang menjelaskan pada Siska. Setelah sekian lama berbincang-bincang, mereka berdua masuk ke ruangannya masing-masing. Karena saat ini Viana sudah naik jabatan, sehingga Viana dan Siska harus berbeda ruangan. Setibanya di ruangan, Viana pun bingung mau kerjain apa, karena file di komputernya semuanya sudah kosong, tidak ada data apapun, sebab semua file sudah dihapus oleh Ibu Rani. Akhirnya dia menelpon Apandi. Halo mas, bisa ke ruangan saya nggak? Tanya Viana. Bisa mbak. Oh ya, ada perlu apa ya? Sehingga Mbak Viana memanggil saya? Tanya Apandi dengan sedikit agak heran. Pokoknya Mas Apandi kesini saja, ada yang ingin saya bicarakan, kata Viana. Baiklah kalau begitu, kata Apandi sambil mematikan teleponnya. Apandi pun tidak mau datang tanpa membawa apapun, apalagi saat ini Viana dan Apandi sudah berpacaran. Apandi itu ingin memberikan sebuah kejutan untuk kekasihnya. Dia segera menelpon seseorang. Halo, saya Apandi. Iya mas Apandi, ada yang bisa saya bantu? Ucap penjual bunga. Iya, saya butuh sebuah bunga yang mewah dan harum, kata Apandi. Baik mas, saya kirim kemana ya, biar karyawan kami mudah menemukan tempat tinggal mas Apandi, kata penjual bunga. Kemudian Apandi pun menyebutkan alamat kantor perusahaannya. Lalu pihak penjual bunga pun bertanya lagi, maaf mas, mas Apandi ini sebagai apa ya di perusahaannya, biar karyawan kami mudah mencarinya, misal jabatannya apa, dan di ruangan apa gitu mas. Bisa mas Apandi sebutkan? Tanya penjual bunga. Saya seorang office boy, tolong antarkan ke ruang. Tut, tut, tut. Belum juga menyebutkan ruangannya, telepon tersebut pun langsung dimatikan olehnya. Karena mereka mengira kalau Apandi itu sedang bercanda. Mana mungkin seorang office boy mampu membayar bunga yang dijualnya, karena bunga-bunga yang dijual mereka adalah bunga-bunga mahal semua. Sebab tidak ada bunga yang di bawah standar, semuanya itu bunga mewah. Sehingga dia pun dengan terpaksa langsung mematikan teleponnya, karena menganggap bahwa Apandi hanya sedang main-main saja, tidak berniat untuk membeli bunganya. Kemudian Apandi langsung menelpon Pak Henry, seorang pemimpin perusahaan di kantor tersebut. Halo Pak. Iya halo juga, Tuan Muda. Apakah ada yang bisa saya bantu? Jawab Pak Henry, yang langsung mengangkat telepon tersebut. Begitu dia tahu kalau yang menelponnya adalah Tuan Muda. Maaf Pak, apakah Bapak sibuk saat ini? Tanya Apandi. Tidak Tuan Muda, ada keperluan apa ya, sehingga Tuan Muda menelpon saya? Kata Pak Henry. Iya ada, bisa bantu saya tidak untuk datang ke toko bunga? Saya ingin membeli bunga, namun tadi ketika saya menelponnya dan menyebutkan identitas saya, bahwa saya seorang office boy di perusahaan ini, telepon tersebut langsung dimatikan, kata Apandi, yang bercerita perihal tadi ke Pak Henry. Dengan sontak, Pak Henry pun
langsung tertawa terbahak-bahak. Kemudian beliau langsung berkata, "Ya jelas dong, Tuan Muda. Kan menjelaskan ke mereka bahwa Tuan Muda seorang office boy." Ya jelas mereka langsung matiin teleponnya, karena toko bunga tersebut adalah toko bunga mahal dan mewah. Sehingga mereka mengira bahwa Tuan Muda sedang gabut dan memesan bunganya. Apandi pun langsung tersenyum ketika Pak Henry menjelaskannya. Lalu Apandi menyahutinya, "Iya sih, hehe, kalau begitu, Bapak saja ya yang memesannya langsung ke toko bunganya," kata Apandi. "Baik Tuan Muda, kebetulan Bapak ada meeting, biar sekalian saja Bapak mampir ke toko bunganya." "Baik deh, kalau begitu," kata Apandi sambil tersenyum bahagia. Selepas itu, Pak Henry pun langsung mematikan teleponnya dan siap untuk bergegas pergi meninggalkan perusahaan. Karena hari ini beliau ada jadwal rapat bersama perusahaan lain yang ditemani oleh beberapa bawahannya. Bawahannya pun langsung menuju ke arah parkiran. Begitu juga Pak Henry, dia pun menuju ke kendaraan milik perusahaan. Para security pun langsung segera membuka pintu gerbangnya, dan tidak lupa, Pak Henry pun menginformasikan bila ada seseorang yang pengantar bunga mau menemui siapapun, tolong antarkan sesuai permintaannya, dan security pun langsung mengiyakannya. Selepas itu, Pak Henry pun langsung meninggalkan perusahaan pusat tersebut. Setelah beberapa menit kemudian, Pak Henry pun mampir ke toko bunga karena punya perintah dari sang Tuan Muda. Setibanya di toko bunga, beliau begitu dihormati karena menaiki mobil mewah. Para karyawan toko bunga pun mempersilahkan Pak Henry untuk memilih bunganya dan menjelaskan bahwa bunga yang dijualnya adalah bunga-bunga segar dan natural, dan di situ tidak menjual bunga di bawah standar. Untuk menarik perhatian Pak Henry, orang-orang penting di toko bunga itu pun ikut turun tangan. Dia sendiri yang melayaninya langsung. "Maaf Pak, ada yang bisa saya bantu untuk mencari bunganya?" "Iya ada, namun saya ingin bertemu dengan orang yang tadi menerima telepon dari seorang office boy dari perusahaan PT Apandi Percalian Puri," kata Pak Henry. "Iya, saya sendiri Pak yang mengangkat telepon tersebut," sahutnya. "Kenapa Ibu mematikan teleponnya? Dan kenapa tidak dilayani dengan baik?" kata Pak Henry. "Maaf sebelum-sebelumnya Pak, saya kira pembeli itu tidak niat untuk membelinya. Karena Bapak tahu sendiri, yang menelpon hanyalah seorang office boy," jawabnya. Pak Henry pun jadi tersenyum kecil dan berkata dalam hati, "Sudah kuduga, pasti dia mengira kalau Tuan Muda tidak niat untuk membelinya. Padahal, kalau dia tahu siapa yang nelpon sebenarnya, pasti Anda akan begitu menghormatinya," kata Pak Henry, yang berkata-kata di dalam hatinya. "Baik begitu saja Bu, kalau ada yang pesan alamatnya menggunakan alamat kantor perusahaan PT Apandi Percalian Puri, tolong dilayani ya. Kalau memang ada yang belanja di sini dan menggunakan alamat perusahaan saya, jika dia tidak mampu bayar, hubungi saya saja, saya sendiri yang akan membayarnya," kata Pak Henry. "Baik Pak, maaf sebelum-sebelumnya karena sudah mengabaikan pesanan dari karyawan Bapak. Saya tidak bermaksud untuk itu semua. Sekali lagi, saya atas nama toko ini meminta maaf jika pelayanan kami kurang sopan menurut Bapak. Baik, tolong jangan diulangi lagi ya," kata Pak Henry. Kemudian beliau langsung memesan bunga yang dipesan oleh Apandi. Setelah transaksinya selesai, Pak Henry pun langsung melanjutkan perjalanannya kembali. Seperginya rombongan Pak Henry, mereka langsung menyiapkan pesanan yang dipesan oleh Apandi. Tampilan bunganya juga seindah mungkin, karena yang memesannya adalah permintaan Pak Henry, seorang pemimpin perusahaan besar di
di wilayah tersebut, sehingga packing dan tampilannya harus seindah mungkin. Setelah semuanya beres, dia pun langsung menuju ke lokasi Apandi. Bahkan, bunga tersebut diantar langsung oleh sang pemilik toko bunganya. Dia tidak mau mengecewakan pelanggannya. Setibanya di depan perusahaan, dia melihat ada beberapa security yang sedang berjaga. Dia pun langsung bertanya, "Selamat siang Mas. Maaf, saya dari toko bunga. Saya ingin mengantarkan bunga ini." "Oh, iya Mbak, Mbak dari toko bunga ya. Maaf sebelumnya, bunga itu untuk siapa ya? Biar nanti saya bantu untuk mencari orangnya," kata security, sambil tersenyum kecil, dan berkata di dalam hatinya, "Cantik bener nih cewek, tapi cantik-cantik kok, jadi kurir bunga," kata security, yang berbicara di hatinya, sambil terus memandangi orang yang membawa bunga tersebut. Dia malah jadi melamun, dan terus-menerus memandanginya, sampai-sampai pengantar bunga berkata, Mas, jadikan antar saya ke orang yang memesan bunga ini," tanya pengantar bunga. Namun, security tersebut masih terdiam dan bengong saja. Dengan terpaksa, pengantar bunga pun menepuk tangannya, sehingga security tersebut terkaget-kaget dibuatnya. Dan saat ini, dia pun tersadar dari lamunannya. Iya Mbak," kata security yang berbicara menjadi gugup. Kemudian, dia melanjutkan pertanyaannya. "Maaf Mbak, bunga itu untuk siapa ya?" tanya security. "Bunga ini dipesan atas nama Mas Apandi Office Boy." "Oh, dari karyawan bagian office boy ya?" kata security dengan nada yang mulai pelan-pelan, karena dia kira bunga itu untuk orang yang memiliki jabatan penting. Taunya hanya seorang office boy. Namun, karena ada perintah dari Pak Henry, seorang pemimpin perusahaan, dia pun siap mengantarkan gadis tersebut untuk menemui Apandi. Lalu gadis itu menyahut, "Iya benar Mas, ini untuk Mas Apandi Office Boy. Bisa kan antar saya?" kata pengantar bunga. "Bisa kok Mbak, ayo kita jalan," ajak security. Kemudian, mereka berdua pun menuju ke arah Apandi. Security pun langsung menuju ke arah ruangan office boy. Setibanya di sana, mereka berdua langsung bertemu dengan Apandi. "Maaf Mas, siapa yang namanya Apandi?" kata security. Kemudian, Yudi langsung menunjuk ke arah Apandi. "Ini Mas, dia yang namanya Apandi." Saat ini, Apandi sedang mencuci gelas. Kemudian, Apandi dipanggil oleh Yudi. "Pan, sini, ada orang yang mencari kamu," kata Yudi. Apandi pun langsung mendekati Yudi. Gadis pengantar bunga pun terkejut. "Loh, ini beneran seorang office boy yang memesan bungaku, tapi kok di toko tadi sepertinya seorang pemimpin perusahaan. Kok beliau mau-maunya ya memesankan bunga hanya untuk seseorang yang berseragam office boy," kata gadis pengantar bunga yang berbicara di dalam hatinya. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih.